Saya seorang penakut, tapi saya selalu penasaran dengan cerita misteri. Banyak tempat menyimpan cerita, beberapa di antaranya cerita angker. Benarkah arwah gentayangan menghantui manusia? Apa yang sebenarnya terjadi? Saya, Maharani Asmara Dewi, mencari jawabannya. Jalan Cadas Pangeran yang masuk wilayah Kabupaten Sumedang berada di area perbukitan. Ketinggiannya antara 25 hingga 1.667 meter di atas permukaan laut. Saat ini saya sedang berada di Jalan Cadas Pangeran Atas. Dan dulunya tempat ini digunakan sebagai tempat prostitusi. Menurut warga sekitar dan pengguna jalan, tempat ini angker. Di malam hari, Jalan Cadas Pangeran sangat sepi dan mencekam. Hal ini saya rasakan saat menyusuri jalan peninggalan Belanda ini. Tangga yang menghubungkan antara Jalan Cadas Pangeran bawah dan Cadas Pangeran atas. Iya. Itu jadi tengah-tengahnya tuh ada jalan setapak kayak gini. Aku nggak ngerti deh fungsinya tuh sebenarnya buat apa gitu. Tapi dari tempat juga kayaknya kelihatan apa kanan kiri pohon rimbun ya. Iya. Tinggi-tinggi gitu. Kamu dari tadi gelisah, kamu mau cerita gitu sama aku? Ya karena di sini banyak banget daripada yang tempat-tempat kemarin. Di sini banyak banget, dan di sebelah kiri aku, di sebelah situ itu ada makhluk besar. Iya. Pas lampu apa? Pas lampu ini ada makhluk besar. Astagfirullahaladzim. Hah? Ada pocongnya juga. Ada pocongnya juga di sebelah situ. Di sebelah situ. Terus Senterin deh. Masya Allah, Tuhan. Itu sebelah situ. Di sebelah situ. Itu ada pocongnya. Ada pocongnya di situ berdiri merhatiin kita. Terus ada merinding. Ada kayak monyet gitu ya, tapi matanya bulat merah, pendek gitu, bulat di situ. Di tempat ini, di bawah sini, itu dulunya ada beberapa buat buang orang bayi. Dan tadi aku ngeliat di sekitaran aku banyak anak kecil berlarian gitu. Iya, jadi bener banget apa yang kamu bilang. Dari informasi warga yang aku dapetin, dari informasi warga itu bahwa di sini tepatnya bawah ya, terus ke kanan itu memang ada ini. Hah? Ada cewek berusan di situ. Sebelah situ. Jalan Cadas Pangeran Atas ternyata pernah digunakan sebagai tempat lokalisasi pekerja seks komersial. Intan yang mampu berkomunikasi dengan makhluk halus dan mampu melihat apa yang terjadi di masa lalu mengatakan, lokalisasi semakin membuat Jalan Cadas Pangeran beraura negatif. Nah,
Ini sekarang kita lagi ada di tempat yang dulunya ini tempat prostitusi tadi. Iya. Kamu bisa lihat kan bekas bangunannya. Iya, masih bongkaran-bongkaran gitu ya. Iya tuh, masih ada bekas kayak bangunan ruangan-ruangan di jalan kan. Iya, Gitu. Jadi dulu sampai ke sana tuh masih ada bekas bangunan gitu. Itu gimana kamu di sini lihatnya? Kalau di tempat ini yang dari tadi narik di sebelah sana sih, Ran. Coba yang aku foto ya. Di ujung sana tuh, Ran. Nih kan. Di sebelah sana tadi yang aku foto ada ops banyak banget di situ. Karena memang di sebelah situ narik dari tadi. Kuat banget dari arah situ. Dan yang paling besar ini, ops yang paling besar ini aku lihat itu sosok cewek rambut panjang gitu. Di sinian ya berarti ya. Tadi kamu ambil di sebelah sini. Oh, Sebelah sini, daerah sini masih ada. masih ada Itu apa? banyak, tapi yang dominan cewek di situ. Bentuknya kayak gimana bentuknya? Cewek pakai putih gitu, rambutnya dikedepanin gitu, panjang gitu. Dia merhatiin kita. Asalnya dari mana atau kayak gimana gitu kamu? Dia asalnya dari sini. Emang dari sini? Iya, udah lama. Tapi lebih lama yang tadi ada di sana? Iya, lebih lama dari yang sana. Tadi udah ratusan tahun ada di situ. Di sebelah sana, Ran, ada yang berdiri tuh di situ. Sini? Sini? Iya, di situ. Dia kayak cowok, cuman yang badannya kayak ini apa sih? Coklat gitu, terus ada sekat-sekatnya gitu. Jadi nggak bentuk orang. Oh, Gitu. jadi kayak intinya cowok. Cowok. Sekat-sekat gimana sih? Kayak gini loh, garis-garis gitu, cuman nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, yang kepala, terus kepalanya itu cowok, cuman bawahnya Kayak badannya kotak-kotak seperti gitu itu. ya? Iya, Oh, apa tuh Tan? Namanya apa tuh? itu sih kalau yang aku tahu sih dia jin, cuman perwujudannya seperti itu. Oh, Terus di atas kita, nah, benar di sebelah situ ada ular. Ular warna putih yang gede banget, panjang gitu, cuman dia terbang. oh, Sebelah situ masih ada. masih Terbang dia posisi. Iya. Itu dia apa? jin juga. Jin. Dia bisa berubah wujud jadi manusia. Iya, iya. Oh gitu. Iya. Tan, kan banyak banget ya. Ini apalagi pas kita ini kan udah ada di Cadas Pangeran atas, ya. Ini pas banget jalanannya hampir belok gitu, belok-belok. Nggak curam sih, cuman berbelok lah. Itu hal-hal seperti ini tuh salah satu hal yang menyebabkan kecelakaan nggak sih? Jalannya sih yang menyebabkan gejalanya itu, dan roh-roh yang ada di sini, astral-astral yang ada di sini itu sebagian dari yang kecelakaan itu, tapi bukan penyebabnya. Oh, bukan penyebab. Bukan penyebabnya. Tapi yang menghuni sini banyak yang dari kecelakaan Iya, itu iya. dia ada di sini. Menurut kesaksian warga, wilayah Cadas Pangeran sering dijadikan tempat pembuangan mayat. Terbanyak tahun 80-an saat penembakan misterius atau Petrus di masa Orde Baru. Kalau yang aku lihat sih emang benar dari sekitar tahun 80-an sampai sekarang itu tuh sini masih jadi tempat buat buang mayat sampai sekarang. Banyak banget, dan mereka yang ada di sini kebanyakan dari ujung sana sampai sini itu dominan cewek-cewek. Tuh sebelah sana tuh semua cewek-cewek yang dibuang di sini. Jalan Cadas Pangeran itu sebetulnya merupakan bagian dari Grote Postweg, Jalan Raya Pos, ya, Jalan Raya Pos yang dibangun oleh Daendels
sebagaimana kita ketahui bahwa Daendels itu datang ke Nusantara ini pada bulan Januari tahun 1808. Dengan maksud apa? Dia ditugaskan oleh pemerintah Hindia Belanda ya, untuk apa? Untuk membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan. Untuk apa? Yaitu untuk menghadapi serbuan Inggris. Jadi begitu bertemu, Pangeran Cornell menyodorkan tangan kirinya untuk bersalaman, sementara tangan kanannya memegang hulu keris. Maksudnya siap-siap kalau ini mengeluarkan pistol, dia mengeluarkan keris, begitu kan? Ada sebuah penelitian disertasi dari Profesor Dr. Djoko Marihandono itu menemukan surat-surat bahwa yang datang mengontrol jalan pada tahun 1809 itu bukanlah Daendels, tapi stafnya. Maka ketika Belanda kewalahan menghadapi berbagai kegiatan pemberontakan waktu itu atau gerakan pengacauan, Belanda merasa kewalahan, maka kemudian diangkatlah Bupati Sumedang, Pangeran Kusumedinata sebagai kolonel dalam ketentaraan Belanda. Makanya di Cadas Pangeran sekarang dapat kita lihat ada sebuah patung yang memperlihatkan pertemuan antara Pangeran Cornell atau Pangeran Kusumedinata dengan Gubernur Jenderal Belanda dengan pangkat Marskal Herman Willem Daendels yang ada di Cadas Pangeran. Saya menemui Pak Caltim, sang pembuat patung di Cadas Pangeran. Waktu pemasangan di sana terjadi hal-hal yang aneh juga. Menurut yayasan bahwa pakaiannya, khususnya sepatunya, kan pada waktu itu saya membuat sendal dulu yang terbuat dari kulit. Kata Om Ahmad bahwa pada waktu itu kemungkinan Pangeran Cornell itu memakai sepatu terpaksa. Waktu sudah dipasang di lokasi di Cadas Pangeran, sendal itu saya robah dan saya memahat lagi kakinya, dan pada waktu itu juga kaki saya terasa panas seperti dibakar. Kemudian saya berhenti, kemudian diganti oleh orang lain, oleh pembantu memahat kaki itu, karena kalau mau dirubah dari sendal jadi sepatu kan harus dipahat lagi. Ternyata pembantu saya juga mengalami sakit yang sama, panas kakinya. Dari Pak Caltim, saya tahu ternyata patung yang sekarang ada bukan patung yang asli. Patung asli telah diganti dengan replika. Ingin melihat bentuk patung asli, kami pun menuju kampus Universitas Winaya Mukti Jatinangor Sumedang, tempat di mana patung itu disimpan. Pegang takut. Ini isinya apa yang ini? Ini dari penghuni, bukan aslinya, ini penghuni di sekitar sini. Jadi dia buat apa ya? Buat transit gitu loh. Keluar masuk beda-beda dan ganggu. Kalau yang belakang aku ini narik terus, panas dari tadi. Mitos dan sejarah Cadas Pangeran terungkap satu persatu. Latar belakang kerja paksa saat pembangunan jalan, lokalisasi, dan tempat pembuangan mayat menjadi catatan kelam Cadas Pangeran. Sejarah kelam itu diyakini turut berperan menjadikan Cadas Pangeran sebagai tempat angker.